Kesenjangan pendidikan di Indonesia. Ini tuh salah satu isu paling krusial yang kita hadapi. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas masalah ini. Mulai dari satu kisah nyata yang, jujur aja, sangat mengejutkan. Coba deh, kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Apa iya uang Rp180.000 bisa sampai menentukan masa depan pendidikan seorang anak? Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi ternyata angka inilah yang jadi titik awal dari sebuah kisah yang benar-benar mengguncang nurani kita semua. Yuk, kita langsung masuk ke sebuah peristiwa nyata yang nunjukin betapa besar pertaruhan dalam isu ketidakadilan di sekolah. Oke, kita lihat kronologinya ya. Tanggal 6 Januari 2025, Mahesa, seorang siswa kelas 4 SD di Medan, dihukum sama gurunya gara-gara nunggak SPP. Hukumannya selama 3 hari penuh, bayangin. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, dia dipaksa belajar di lantai. Ibunya baru tahu tanggal 8, langsung merekam video yang kemudian, boom, viral. Baru deh tanggal 11 Januari, guru tersebut akhirnya dibebas tugaskan. Ini gambaran yang jelas banget gimana masalah yang kelihatannya kecil bisa jadi hukuman yang nggak manusiawi sama sekali. Dan inilah dia angkanya, Rp180.000 total tunggakan SPP selama 3 bulan. Cuma karena ini, seorang anak kecil harus menanggung hukuman yang begitu parah dan memalukan. Ini ironis banget dan jujur aja bikin miris. Tapi tahu gak, kisah Mahesa ini sebenarnya cuma puncak gunung es. Ini cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Yuk, kita coba bedah akar permasalahannya. Akar masalahnya itu ada di sebuah konsep yang namanya stratifikasi sosial. Gampangnya, ini adalah pembagian masyarakat kita ke dalam lapisan-lapisan. Kayak kue lapis gitu, dari atas ke bawah. Dan sayangnya, struktur inilah yang sering banget nentuin akses seseorang ke kekayaan, kekuasaan, dan yang paling penting buat kita bahas sekarang, pendidikan yang berkualitas. Jadi, kasus Mahesa ini bukan cuma soal satu guru, tapi soal struktur masyarakat kita yang udah mendarah daging. Nah, kutipan dari Dr. Jamaluddin Arifin ini pas banget buat gambarin konfliknya. Beliau bilang, pendidikan itu dasarnya bertujuan memanusiakan manusia. Kemanusiaan inilah yang menjadi dasar persamaan hak untuk mengakses pendidikan, baik bagi orang kaya maupun miskin. Ini kan jelas banget bertentangan sama apa yang dialami Mahesa ya. Jadi, gimana wujud nyata stratifikasi sosial di pendidikan? Ya, ini dia dampaknya. Akses ke sekolah bagus jadi beda, fasilitas dan sumber daya jadi jomplang. Biaya jadi penghalang besar buat keluarga yang kurang mampu. Latar belakang ekonomi akhirnya ngaruh banget ke prestasi. Dan yang paling bahaya, ini semua malah memperkuat lingkaran setan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kalau tantangannya sistemik kayak gini, apa dong yang dilakukan pemerintah? Nah, sekarang kita lihat apa jawaban dan kebijakan resmi dari pemerintah. Jawabannya adalah sebuah kerangka kebijakan nasional yang mungkin udah sering kita dengar, Merdeka Belajar. Tujuannya ambisius, yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan fokusnya ke siswa. Ini adalah senjata utama pemerintah buat ngatasin masalah yang kita bahas ini. Kebijakan ini nggak cuma satu program, tapi ditopang sama 5 pilar utama. Pertama, ada bantuan langsung kayak KIP dan dana BOS. Kedua, ada kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Ketiga, pengembangan guru dipermudah. Keempat, fokusnya ke kompetensi dasar literasi dan numerasi. Dan yang kelima, yang sering jadi perdebatan, yaitu kebijakan zonasi atau PPDB untuk mengurangi sekolah-sekolah favorit yang eksklusif. Kelihatannya kan komprehensif banget ya kebijakannya. Tapi pertanyaannya, di lapangan gimana? Berhasil nggak? Mari kita intip datanya. Nah, ini ada kabar baiknya loh. Menurut data PISA, setelah kebijakan zonasi atau PPDB jalan, pengaruh latar belakang ekonomi ke prestasi siswa itu ternyata berkurang. Artinya apa? Artinya, status ekonomi keluarga udah nggak lagi jadi satu-satunya penentu kesuksesan anak. Ini sinyal penting banget kalau kita sebenarnya bergerak ke arah yang lebih adil. Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Pak Anindito Aditomo juga bilang gitu. Intinya, Merdeka Belajar itu udah di jalur yang benar. Secara nasional, perbaikannya kelihatan. Tapi, nah ini ada tapinya. PR besarnya sekarang adalah gimana kita bisa lebih fokus lagi ke sekolah dan kelompok-kelompok yang masih tertinggal. Para pakar juga menyoroti 2 tantangan utama. Pertama, kata Asep Suryahadi dari SMURU, butuh kerjasama lintas sektor. Masalah jalan rusak atau internet lemot di daerah terpencil kan nggak bisa diselesaikan sama Kementerian Pendidikan sendirian. Kedua,
Trina Fizanti dari BRIN bilang kapasitas guru dan sekolah harus terus ditingkatkan. Soalnya, biar bisa inovatif, mereka yang di lapangan ini butuh banget dukungan dan pelatihan. Oke, sementara kebijakan besar dirumuskan di tingkat pusat, perubahan yang sesungguhnya itu seringkali terjadi dari bawah, dari ruang kelas. Yuk, kita zoom in lagi ke dalam kelas. Coba lihat, ini adalah hal-hal simpel, tapi dampaknya luar biasa yang bisa dilakukan guru. Bikin kelompok belajar campuran, cewek cowok. Kasih kesempatan yang sama buat semua anak buat ngomong. Piket kelas dikerjain bareng-bareng. Bahkan sampai buka ekskul futsal buat perempuan. Atau ekskul menari buat laki-laki. Ini kan cara-cara praktis buat mendobrak stereotip, ya kan? Ada lagi satu konsep kunci, namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini intinya adalah strategi ngajar, di mana guru menyesuaikan materi dan tugasnya sesuai kebutuhan unik tiap murid. Ini penting banget, terutama buat memastikan anak berkebutuhan khusus atau ABK juga bisa ikut belajar dengan baik. Nah, tabel ini kasih contoh yang jelas banget. Lihat deh gimana guru bisa beradaptasi. Mungkin materi buat siswa reguler itu teks panjang, sementara buat ABK bisa pakai gambar atau kata-kata yang lebih simpel. Tugasnya juga beda. Yang satu bikin kalimat kompleks, yang satu cukup susun gambar. Penilaian dan dukungannya pun disesuaikan. Inilah yang memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, bisa ikut belajar. Jadi, setelah lihat semua ini, apa nih kesimpulannya? Yuk kita coba tarik benang merahnya sama-sama. Poin utamanya sebetulnya ini, solusi buat kesenjangan pendidikan itu nggak bisa cuma dari satu arah. Kita butuh kombinasi yang klop antara kebijakan dari atas ke bawah, kayak Merdeka Belajar tadi, ditambah inovasi keren dari para guru di ruang kelas, dan tentu saja kolaborasi dari berbagai pihak di masyarakat. Dan ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Pendidikan itu adalah hak asasi manusia, bukan sebuah hak istimewa atau privilege buat segelintir orang. Pertanyaan refleksi untuk kita semua sekarang adalah gimana caranya kita bisa bareng-bareng memastikan setiap anak di Indonesia tanpa terkecuali benar-benar bisa mendapatkan haknya